kisah selalu ada hikmah. Masya Allah, ada pelajaran yang luar biasa. Yang paling nancep bagi Koko tuh dari tadi adalah bagi orang, perjuangan beliau itu sampai layak dikasih penghargaan. Tapi uniknya bagi beliau ini nggak berat gitu, Masya Allah ya. Dan selain itu, beliau sudah menghasilkan banyak karya. Oh penasaran, Mbak, karya-karya yang udah dibikin nih tadi kan kayak ngurus bikin Dramaga, PLTU, yang udah dikerjain sejauh ini udah apa aja, Mbak? Daerah mana aja tuh? Kalau yang mungkin orang tahu misalkan Hmm, kayak kalau ada perusahaan atau BUMN kemarin tuh mau hmm. buat pelabuhan untuk Pelabuhan. IKN. Oke, heeh. Jadi sebelum IKN ada istana-istana itu saya ke sana. Udah kesana Udah ke duluan sana. Mbaknya ya? Oh, kudu Saya sungkem yang ke IKN sama beliau. saya menelusuri itu pakai speed ya, Heeh, speedboat itu lewat Teluk Balikpapan. Saya heeh, lihat dulu di sana ada apa aja pelabuhan-pelabuhannya, terus heeh, siapa aja stakeholdernya. heeh. Terus saya analisis apakah kalau misalkan bangun pelabuhan di sini bermanfaat secara finansial dan ekonomi bagi perusahaannya maupun Oh, masyarakat. iya ada pertimbangannya Heeh, semua ya. pertimbangan seperti itu. Heeh, Kemudian sebelum masuk ke teknis banget nih mhm, kok. Jadi sebelum masuk masuk ke perhitungan detail-detail bagaimana mhm, pelabuhan itu mhm, harus didesain, itu mhm. harus dilihat dulu apakah layak atau enggak untuk dibangun. Nah, Masya ketika saat Allah. itu saya bilang ini nggak akan bermanfaat Mhm, untuk IKN-nya sendiri maupun untuk kamu gitu, mhm, untuk mhm, si mhm, owner mhm. klien saya ini. Heeh. Jadi akhirnya nggak dibangun kok. Iya, Nah, jadi ada seperti pertimbangan itulah itu. kira-kira mungkin yang orang-orang bisa kenal IKN gitu. Masya Allah. Jadi emang kan kita tahu ya dulu dulu sebelum ada semua ini dibangun kan ya aslinya mah ya udah mungkin cuman pantai, hutan Mhm, sampai akhir jadi pelabuhan itu nggak bisa asal bikin. Ada mhm, ilmunya nih dan beliau mhm, ngerti ilmunya. Dan yang paling kau garis bawahi tadi sekali lagi adalah kau bakal minta beliau ngasih motivasi karena tadi dia masalahnya orang di luar sana kita sama-sama punya masalah. Yang sholat gak sholat, taat gak taat, semua sama-sama punya masalah. Tapi kan ada yang memilih pengen hancur sama masalahnya, ada yang memilih malah menjadikan itu batu loncatan untuk naik lagi, naik lagi, naik lagi. Seperti beliau ini akhirnya mendapat posisi seperti ini. Kita bakal minta nasihatnya kepada yang nonton. Coba Mbak kasih wejangan supaya gimana caranya malah nggak hancur, malah jadi cengeng karena masalah. Kalau saya sih, menurut saya setiap orang punya cara masing-masing ya, Ustadz ya. Mhm, mhm, Kalau saya sendiri itu setelah berjalan sekian lama ini, mhm, kita harus keluar ya. mhm, Harus keluar dulu. Mungkin orang kalau misalkan sedih itu pengennya sendiri, gelap, mhm. Iya, meringkuk gitu ya. mengasihani diri sendiri, Heeh, setel terus lagu sedih. benar, jadi makin kan suasana itu Heeh, makin membuat kita tuh heeh, kayak aduh paling menderita sedunia. heeh, Kita harus keluar, betul. ngobrol sama orang. Mhm, Saya paling seneng tuh ngobrol sama siapapun yang orang mhm, asing yang saya nggak mhm. kenal. Kita beli apa misalkan Gorengan, gorengan, heeh, heeh, ngobrol ya kan. heeh, Kesana lagi ketemu. Saya tuh sering dulu naik kereta api bareng mhm. adik-adik pang. Masya Saya Allah. ngobrol sudut pandang mereka Heeh. tuh seperti apa, kesulitan mereka seperti apa. Iya, kenapa Jadi mereka kayak begitu ya? Heeh. betul. Jadi dari sana kita tahu orang lain tuh semuanya susah. Jadi Mhm. kita susah bersama-sama, nggak perlu Heeh, heeh. sendirian. Iya, susah-susah lah ya, anggap solusi belum ketemu, tapi daripada ngancurin diri sendiri, mendingan yuk nangis sama-sama aja. Heeh, Beres nangis, heeh, enak, damai, tenang, nyaman, udah fokus lagi, move on. Nggak move on juga masa iya pengen nangis heeh, terus, sedih melulu, ya. heeh, heeh. Kan Masya Allah ya. Siapa yang Ini nolong kalau bukan kita ya, masa kayak kata Allah, kamu gitu-gitu aja aku mau nolong gimana ya kan? heeh, ya. Maka benar banget ya, ini kesimpulannya Masya Allah, bahwa Allah itu memang pasti udah ngukur bahwa masalah tiap orang itu nggak akan melebihi kemampuannya. Tapi memang yuk kitanya juga harus melayakan diri jadi orang yang ditolong. Karena kalau kitanya nggak merayakan diri untuk ditolong ya memang betul lah begitulah bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan menolong suatu kaum sebelum dia berusaha pengen nolong dirinya sendiri. Kalau dia memilihnya malah untuk memilih pengen hancur, mengasihani diri sendiri, rugi banget nggak move on. Lagian, kalau teringat nasihatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau kita nyerah sama keadaan, marah dengan takdir Allah, masalahnya nggak beres-beres, terus dapat dosa, kufur. Nah, billah. Tapi kalau kita pengen bertahan, bahkan bangkit dengan masalah yang Allah kasih, maka setiap kepahitannya jadi pahala luar biasa, dan hasilnya dia juga jadi orang manusia yang luar biasa. Sehingga yuk bismillah ya, mudah-mudahan dengan pelajaran dari Mbak Devi ini, Masya Allah, bisa membuat kita, yuk jangan sok-sokan adu nasib, masalah beliau lebih besar. Bahkan bukan tanpa sengaja Allah bikin nasib para nabi itu luar biasa ujiannya.
Supaya kita tuh nggak bisa adu nasib. Ya Allah, saya menanti keturunan. Ya Allah, saya sepait ini. Oh, nggak ada apa-apanya dibanding Nabi. Tapi lihat para Nabi. Pahala banyak, dosa nggak ada, tapi ujiannya segitu berat, tetap aja jadi manfaat, jadi kebaikan. Nggak ada ngeluh, nggak ada sedih. Kenapa aku dikecam, kenapa aku sedih. Udah ya. Maka udah tenang aja. Bismillah ya. Semua jalan itu dipilihkan oleh Allah untuk mendekatkan kita ke surganya Allah. Bisa jadi gara-gara kepahitan itu, derajat di duniamu naik, bahkan kamu lebih mudah ke surganya Allah. Daripada yang hidupnya nggak ada masalah, malah jadi kufur, malah jadinya males, malah jadi yang menghancurkan diri sendiri. Bisa jadi nanti kita nyesel. Tahu gitu saya aja yang ujiannya seberat Mbak Devi. Insya Allah. Dan beliau telah berhasil melaluinya. Insya Allah mudah-mudahan jadi pahala jariah ya Mbak Devi, makasih banyak. IKN juga itu Masya Allah lihat bahwa ternyata ketika berdiri itu ada andil beliau. Kita tahu salah satu pahala jariah yang luar biasa adalah membukakan jalan. Di situ nanti kalau ada orang sholat, ada kegiatan, ada kebaikan, wasilahnya ada pahala jariah beliau, maka Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa jadi manusia bermanfaat seperti beliau. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu lagi di sah selanjutnya dengan narasumber yang lain yang juga tentu luar biasa manfaatnya ya. Selalu di sah, selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Devi.